agama, bahkan melakukan perjalanan berhari-hari bulan untuk mendengar sebuah keterangan ilmu, untuk mencari ilmu, untuk mencari sebuah hadis atau sebuah penjelasan tentang ayat Al-Quran. Mereka rela melakukan perjalanan yang amat jauh. Kenapa rela melakukan semua itu semua? Mereka rela berkorban, berjuang seperti itu karena mereka menganggap menuntut ilmu itu ibadah. Sekiranya mereka tidak menganggapnya sebagai ibadah, maka tidak akan mereka menghabiskan waktu mereka berjuang, berletih-letih, berlelah-lelah hanya demi mendapatkan sebuah hadis, hanya demi mendapatkan sebuah keterangan ilmu. Tapi dikarenakan mereka menganggap berjuang untuk mendapatkan ilmu, duduk bermajelis, bertanya dan seterusnya dianggap terhitung sebagai ibadah. Oleh karenanya dengan itu mereka bersemangat untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hendaknya kita juga demikian, menganggap amalan ini adalah ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa amalan ini kita kerjakan tidaklah sia-sia, melainkan akan mendapatkan amalan yang besar. Bahkan ta'lim malam ini ketika antara maghrib wal isya kita hadiri, kita dengar, kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka demi Allah pahalanya lebih besar daripada antum salat tahajud nanti malam semalam suntuk. Lebih besar pahalanya daripada salat tahajud karena keutamaan ilmu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'ala al-'abid kafadlil qamar 'ala sa'iril kawakib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan abid ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam hari dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Maka demikian keutamaan ilmu dengan ibadah sunnah. Seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan bintang. Lihat bulan dengan sendirinya satu, tapi dia bisa menerangi malam. Begitu indahnya bulan, begitu utamanya bulan. Bayangkan dibandingkan dengan bintang yang begitu banyak bertebaran di atas langit, tapi cahaya mereka tidak bisa menyinari malam sebagaimana cahaya rembulan di malam hari yang dia hanya satu, tapi bisa menerangi seluruh penjuru dunia. Maka demikianlah keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dibandingkan ibadah sunnah dan abid. Orang-orang yang beribadah di malam harinya lebih utama ilmu dan orang yang menyibukkan dengan ilmu daripada orang yang menyibukkan dengan amalan-amalan sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan hadis yang berkaitan tentang bab fadlu silaturrahim, keutamaan silaturrahim, keutamaan menyambung hubungan dengan kerabat dan saudara-saudara kita. Nah, kita telah bacakan hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah, di mana ada seorang lelaki yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna li qarabah, aku punya kerabat-kerabat ya Rasulullah, aku punya saudara, aku punya famili. Asiluhum wa yaqta'un, aku berusaha menyambung hubungan dengan mereka, tapi mereka malah memutus hubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilayya, aku berusaha berbuat baik kepada kerabat-kerabatku, aku berusaha berbuat baik kepada saudara-saudaraku. Wa yasi'una ilayya, tapi mereka malah berbuat buruk kepadaku. Wa yajhaluna alayya wa ahlim anhum, dan aku berusaha untuk bagus dengan mereka,
berbuat santun, berbuat baik kepada mereka, tapi mereka malah berbuat bodoh kepada, berkhianat kepadaku. Qal, Nabi SAW berkata setelah mendengar laporan dari orang ini, la in kana kama taqul, kalau memang benar sebagaimana yang engkau sampaikan kepadaku, ka'annama tusifuhumul mal, seakan-akan telah terlempar debu ke wajah-wajah mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir alaihim ma dumta ala dhalik, dan engkau akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, kau akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka, ma dumta ala dhalik, kalau engkau atau selama engkau seperti itu. Artinya engkau terus buat baik walaupun mereka berbuat jahat. Engkau terus menyambung walaupun mereka memutus. Engkau terus berbuat baik kepada mereka walaupun mereka berbuat bodoh kepadamu, tidak memperdulikanmu, tapi bersabarlah dan terus sambung silaturahim, terus berbuat baik walaupun kebaikanmu dibalas dengan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongmu dari mereka. Engkau tidak akan dirugikan, tapi engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian kebaikan dikarenakan engkau berusaha berbuat baik, menyambung silaturahim kepada saudaramu walaupun mereka memutusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hal yang sama yang terjadi pada sahabat ini, kepada orang ini di zaman Nabi SAW, mungkin terjadi pada diri kita. Mungkin terjadi pada salah seorang di antara kita. Kita berusaha berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat jahat kepada kita. Kita berusaha berbuat baik kepada kita, kepada bibi kita, kepada paman kita, kepada kakek kita, kepada abang kita, kepada kakak kita, yang mereka adalah kerabat kita, saudara kita, famili kita. Kita berusaha menyambung, tapi mereka malah memutus. Mereka malah mengusir. Mereka malah ngeledekin kita, menghina kita, dan seterusnya. Tapi bersabarlah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan berpihak kepadamu, membela engkau, menolong engkau atas mereka selama engkau bersabar dan tidak berputus asa. Artinya, madum ta'ala dzalik, engkau tidak merasa lelah, engkau tidak berputus asa. Walaupun engkau kebaikanmu dibalas dengan keburukan, engkau tetap bersabar. Ya. Karena sebagian orang ketika dia berusaha menyambung rahimnya, menyambung hubungan dengan keluarganya, dengan kerabatnya yang sudah tidak suka dengan dia, tapi dia berusaha menyambung, ketika dia dapati kebaikannya dibalas dengan keburukan, dia berputus asa. Sudahlah, kalau seperti itu, sampai sini saja perjuanganku. Sudahlah, kalau demikian, sampai di sini saja ya pembelaanku, sampai di sini saja usahaku, tidak akan datang lagi. Ya. Mungkin terkadang ada seseorang yang dia merasa ketika dia mendatangi kakaknya untuk meminta maaf atau untuk menyambung silaturahim, kemudian kakaknya mengatakan, ya, memangnya kapan saya punya adik? Ya. Saya rasa saya nggak punya adik. Ya. Kau mengaku-ngaku sebagai adikku. Mungkin ketika dibalas seperti itu dia bersabar. Dan dia tetap berbuat baik kepada kakaknya, kepada abangnya, kepada adiknya. Mungkin mereka tidak mengakui kita lagi, tidak menganggap kita lagi, tapi kita masih menganggap mereka dan berharap agar hubungan ini kembali baik dan selesai hubungan yang tidak baik ini. Maka dengan demikian pahala terus akan mengalir, terus didapat oleh orang yang mempertahankan berbuat baik kepada saudaranya, madum ta'ala dzalik, selama dia bersabar, selama dia seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan terkadang kita diuji dengan hal yang seperti ini. Punya masalah dengan abang sendiri, punya masalah dengan kakak sendiri, punya masalah dengan adik sendiri, bahkan punya masalah dengan ibu sendiri, punya masalah dengan ayah sendiri, punya masalah dengan neneknya, punya masalah dengan kakeknya, punya masalah dengan omnya, punya masalah dengan bibinya, dengan pamannya. Nah, semua ini adalah kerabat-kerabat terdekat, saudara-saudara terdekat yang punya hubungan rahim dengan kita.
Maka kalau kita diuji dengan sebuah masalah dengan mereka, maka lewati ujian tersebut. Hadapi, ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sambung terus hubungan, berbuat baik terus kepada mereka walaupun perbuatan baikmu tidak dianggap, tidak dinilai oleh mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai semua itu. Menilai apa yang engkau perjuangkan dan apa yang engkau buat dari kebaikan kepada saudaramu. Karena Nabi mengatakan wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim. Maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu atas mereka selama engkau bersabar terus berbuat baik kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk hadis ke berikutnya. Hadis yang ke-53. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abu Raddad Al-Laythi akhbarahu an Abdurrahman bin Auf, bahwasanya dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi ini, dia mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah jalla wa azza, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana ar-Rahman wa ana khalaqtur rahim washtaqaqtu laha min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ar-Rahman, aku adalah ar-Rahman. Itu nama Allah Subhanahu wa taala, ar-Rahman. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku yang menciptakan rahim, itu rahim yang ada di dalam perut wanita. Aku yang menciptakan rahim. Washtaqaqtu laha min ismi, dan aku mengambil kata-kata rahim itu dari namaku. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Washtaqaqtu laha, yaitu diambil, diadopsi nama tersebut dari nama Allah Subhanahu wa taala. Min ismi, dari namaku, kata Allah. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambung rahim, aku akan menyambung hubungan dengannya. Wa man qata'aha, dan siapa yang memutus rahim, batattuhu, aku akan memutus hubungan dengan dia. Nah, bukankah ini ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apa jadinya hidup kita tanpa Allah Subhanahu wa taala? Apa jadinya hidup kita kalau Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan hubungan dengan kita? Allah akan membiarkan kita kalau kita berada di jalan kesesatan, jalan yang dinilai Allah Subhanahu wa taala akan biarkan kita. Nah, apa makna hidup manusia ketika dia telah ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala? Walaupun rezekinya tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Adil, setiap dia berusaha dia mendapatkan rezeki. Tapi rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak dia dapatkan lagi. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu. Para ulama mengatakan hadis ini di antara dalil dari kaidah al-jaza' min jinsil amal. Kita sering mendengar itu. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sepadan dengan amalan yang dia buat. Al-jaza' min jinsil amal. Kalau dia buat baik, dia dapat yang baik. Kalau dia buat buruk, dia dapat yang buruk. Kalau dia menyambung silaturahim, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Kalau dia memutus silaturahim, Allah akan putus hubungan dengannya. Al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan sepadan dengan apa yang telah dia lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya. Dari Abu Al-Anbas, dia berkata, dakhaltu ala Abdullah bin Amr. Aku menemui Abdullah bin Amr fil Wahad. Wahad
Itu sebuah tempat, yakni ardan lahu bit Taif. Sebuah tempat ya, yang ada di Taif. Sebuah area, sebuah lahan milik ya, Abdullah bin Amr yang ada di Taif. Faqal, atafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam isba'ahu faqal, ar-rahimu shijnatun minar rahman. Man yasiluha yasilahu. Man yasilha yasiluhu. Wa man yaqta'ha yaqta'uhu. Laha lisanun talqun dhalqun yawmal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahim, rahim itu shijnah minar rahman, bagian daripada ar-rahman. Sama seperti hadis yang tadi, syaqaqtu laha min asmi. Shijnah artinya bagian, al-qit'ah, bagian dari ar-rahman, artinya diambil dari kata-kata ar-rahman. Siapa yang menyambung rahim, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan siapa yang memutus rahim, Allah akan memutus hubungan dengannya. Laha lisanun talqun dzalqun yaumal qiyamah. Dan rahim itu dia punya lisan. Ya, dia bisa berbicara dengan fasih, dia bisa berbicara dengan baik pada hari kiamat. Artinya dia akan berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersaksi, ya Allah, si fulan yang memutus hubungan denganku, si fulan yang memutusku, si fulan yang memutusku, dan mereka adalah kerabatku sendiri, saudara-saudariku sendiri. Mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, kok bisa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan rahim, pena saja bisa berbicara. Pena saja bisa berbicara. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama yang Allah ciptakan itu al-qalam. Kemudian Allah berfirman kepada qalam, uktub. Tulis wahai pena. Kata pena, famadza aktub? Apa yang aku harus tulis? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis seluruh takdir apapun yang berlaku terhadap makhluk ini sampai hari kiamat. Nah, dan Allah juga akan berbicara dengan rahim. Rahim akan berdiri nanti memberikan kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan disitulah al-jaza, yaumul, hari pembalasan. Semua akan dibalas dari kebaikan yang dia lakukan dan dari keburukan yang pernah dia lakukan. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ar-rahimu shijnatun min Allah, man wasalaha wasalahu Allah, wa man qata'aha qata'ahu Allah. Ar-Rahim itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari Allah maksudnya namanya. Ya, bukan rahim ini bagian dari Allah. Artinya zat rahim sama seperti zat Allah, bukan seperti itu. Ar-Rahim shijnah minallah artinya namanya. Ya, sebagaimana hadis sebelumnya tadi. Wa syaqaqtu minasmi. Shijnah minar rahman. Yang ini shijnah minallah. Maksudnya adalah namanya, bukan zatnya. Ini jangan seorang itu ya salah memahami, sehingga ketika dia salah memahami bahwasanya rahim itu bagian dari Allah, ya, ketika rahim itu ya berisi ada janin di dalamnya, kemudian janin itu lahir, kemudian apa kita katakan, janin yang lahir ini, bayi yang lahir ini bagian dari Allah, berarti anak Allah? Tidak, ya sudah kacau seperti ini. Maka kita katakan ar-rahim shijnatun minallah, maksudnya apa yang dijelaskan di hadis sebelumnya, sehingga satu hadis dijelaskan dengan hadis berikutnya dengan hadis yang lain. Jadi shijnah minallah bagian dari Allah, bukan zatnya, tapi kata-kata ar-rahman, kata-kata ar-rahim. Ya, itu sama seperti atau kata-kata rahim, silaturrahim. Ya, rahim itu
diambil dari kata-kata Ar-Rahman. Bagian atau potongan dari nama Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya. Man wasalaha wasalahullah. Siapa yang menyambungnya, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Wa man qata'aha qata'ahullah. Siapa yang memutus rahim, Allah akan memutus hubungan dengannya. Sama juga hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, hanya saja beda di lafaz syijnah minallah dengan syijnah minar rahman. Kemudian juga berlaku dalam hadis ini kaidah al-jaza min jinsil amal. Kita masuk bab yang baru. Babun silaturrahim tazidu fil umri. Bab menyambung silaturrahim akan menambah umur. Ini menarik untuk dibahas. Bagaimana yang dimaksud dengan menambah umur? Ini akan kita bahas nanti. Kita baca hadisnya. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kemudian diakhirkan ajalnya. Diakhirkan ajalnya berarti dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Berarti buah faedah dari menyambung silaturahim dalam hadis ini ada dua faedah utama. Gara-gara menyambung silaturahim, apa yang kita dapat dari menyambung silaturahim? Yang pertama, rezeki diperbanyak, rezeki diperluas, umur ditambah. Dan ini buah dari silaturahim. Ya. Gara-gara menyambung silaturahim, kita dapat rezeki baru, penambahan rezeki, ya, keluasan rezeki dan penambahan umur. Wa yunsa'alahu fi atharih, kata Ibnu Hajar di dalam syarah Sahih al-Bukhari, ya. Apa syarah Sahih al-Bukhari? Siapa masih ingat? Fathul Bari. Fathul Bari. Di dalam Fathul Bari atau dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan secara bahasa yang dimaksud dengan an yunsa'alahu ay ayyuakhira. Ayyuakhira lahu fi atharih ay ajalih. Diakhirkan ajalnya. Berarti ya kita fahami diakhirkan ajal. Yang tadinya dia meninggal hari ini, nggak jadi hari ini, besok atau lusa atau tahun depan. Berarti dia hidup, diperpanjang umurnya. Itu yang dimaksud. Makanya di terjemahan bebas, wa an yunsa'alahu fi atharih, artinya diperpanjang umurnya. Atau dipanjangkan umurnya. Ya, tapi kalau makna yunsa'a itu artinya yuakhir. Ya, atharih ay ajalih. 6. Bagaimana yang dimaksud dengan diperbanyak rezeki, ditambah rezeki dan diperpanjang umur? Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini, mensyarah hadis ini, ada dua pendapat para ulama. Yang satu mentakwil hadis ini, yang satunya lagi ya mengimani hadis ini sebagaimana zahirnya. Yang mentakwil, yang mentafsir hadis ini dengan takwil, namun takwilnya tidak ditopang dengan dalil yang kuat. Ya, bahkan tidak ada dalil yang menopang takwil tersebut. Apa takwilnya? Yang dimaksud dengan diperluas rezeki, diberkahi rezekinya. Ya, diberkahi atau diberi kecukupan. Begitu juga diperpanjang umurnya. Maksudnya adalah diberkahi umurnya sehingga dengan umur yang diberikan dia bisa manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ya penjelasan yang pertama. Namun pendapat ini dianggap lemah karena tidak ditopang dengan dalil pendapat ini atau takwil ini. Adapun
pemahaman yang kedua atau penjelasan yang kedua dari ulama ahlu sunnah, maka yang dimaksud dengan yubsata lahu fi rizqih, memang benar-benar ditambah rezekinya. Karena rezeki yang menambahnya Allah, yang mempersempitnya juga Allah. Terkadang rezeki kita diperlancar, terkadang dipersempit. Dan ini dalil di antara rezeki itu bisa diperluas, bisa dilapangkan, bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sana ada dalil rezeki terkadang dipersempit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan." Dan apabila manusia diuji, faqadara 'alaihi rizqah, Allah sempitkan rezekinya. Fayaqulu rabbi, kemudian dia mengatakan, ya, Rabbi, Tuhanku, ahanan, telah menghinaku, telah meninggalkanku. Ya. Nah, artinya dia menghina ataupun mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji tidak terima dengan ujian tersebut, dia mengejek Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Allah telah menghinanya, artinya Allah telah berbuat zalim kepadanya. Maka ini sungguh kezaliman seorang hamba kepada Rabb, bukan kezaliman Rabb kepada hambanya. Tapi setiap ujian, maka ujian itu ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan dianggap sebagai kezaliman Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Tapi banyak hamba menganggap ujian itu sebuah kezaliman Tuhan kepada hambanya. Ini keliru, ini salah. Justru dengan ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan jalan itulah kita mendapatkan pahala sabar. Kalau enggak, dari mana mau dapat pahala sabar? Kalau tidak dari ujian dan musibah yang Allah beri. Nah, tidak ada ruang, tidak ada pintu, tidak ada celah bagi kita untuk mendapatkan pahala sabar, kecuali ketika kita diuji dan diberi musibah. Dengan diuji, kita hadapi ujian tersebut, dengan musibah, kita hadapi musibah tersebut, kita lewati dengan sabar, ikhlas, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita mendapatkan pahala sabar, dan dia ibadah. Kalau tidak demikian, maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendapatkan pahala sabar. Dan sekian ayat di dalam Al-Quran banyak memerintahkan kita untuk bersabar. Bahkan pahala sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar, ajr bi ghairi hisab. Ya, tidak ada batasannya. Pahala bagi orang yang bersabar. 6. Wa yunsa'alahu fi atharih. Begitu juga memahami umurnya diperpanjang. Maka maksudnya memang diperpanjang. Akan tetapi berapa yang diperpanjang kita nggak tahu. Awalnya berapa, diperpanjang berapa, itu nggak tahu. Dan semua ini rezeki dan umur, ketika berbicara tentang rezeki, berbicara tentang umur, berarti berbicara tentang takdir. Bukankah takdir itu telah ditetapkan? Iya. Bukankah takdir itu tidak berubah? Iya. Tapi kenapa di sini berubah? Kalau sudah ditetapkan rezeki sekian, kenapa bisa berubah, diperluas, diperbanyak? Berarti berubah dong. Kalau umur telah ditetapkan, kemudian bisa diperpanjang dikarenakan kita menyambung silaturahim, berarti takdir berubah dong. Maka bagaimana mengkompromikan masalah ini? Maka ayo ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita harus paham yang namanya takdir itu ada dua. Ma huwa maktub indallah fi lauhil mahfuz wa ma huwa maktub indal malaikah. Kita harus tahu takdir itu ada yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, di Ummul Kitab. Dan ada takdir yang tercatat di catatan malaikat. Nah, dan kedua takdir itu berbeda dan saling punya kaitan satu dengan yang lainnya. Yang pertama, takdir di sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, di Ummul Kitab, itu takdir yang tidak akan berubah selama-lamanya. Sedangkan takdir yang ada di catatan malaikat
itulah takdir yang bisa berubah. Dan perubahannya, proses perubahannya, semua prosesnya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Begitu indah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Yang di Lauhil Mahfuz tidak berubah, yang berubah di catatan malaikat. Dan perubahan yang ada di catatan malaikat, proses perubahannya kenapa bisa berubah? Semua prosesnya itu, perjalanannya semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Siapa yang mampu melakukan semua ini kecuali Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya ya, dengan rincian seperti ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yamhullahu ma yasha", Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, dan Allah tetapkan apa yang Allah kehendaki tentang takdir. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Ini dalil bahwasanya takdir itu ada dua. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah takdir. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, wa yuthbit, dan Allah tetapkan. Yang Allah hapus, yang Allah rubah, itu takdir di catatan malaikat. Wa yuthbit, dan Allah tetapkan, wa indahu ummul kitab, di sisi Allah ada ummul kitab di Lauhil Mahfuz. Itu takdir di sisi Allah yang tidak berubah. Ya, itu dalil pokok dan dalil utamanya. Sekarang kita lihat ada dalil-dalil permasalahan takdir yang tidak berubah dan ada permasalahan takdir yang berubah. Di antara takdir yang tidak bisa berubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Setiap umat, setiap orang itu sudah ditakdirkan ajalnya, sudah ditakar ajalnya, sudah ditentukan ajalnya. Dan apabila datang ajal mereka, kematian mereka, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, walaupun sa'ah, walaupun sesaat. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Berarti ini takdir mana? Lauhil Mahfuz. Ini takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Adapun takdir, dalil takdir yang ada di catatan malaikat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam hadis, takdir yang tidak terhapus, takdir yang tidak bisa dihapus. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk ya, sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Ini takdir mana berarti? Lauhil Mahfuz, tidak berubah. Bayangkan ya, kita berkumpul di sini hari ini semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Telah tercatat. Ya. Nah, dan apa yang saya bicarakan tadi barusan yang sudah lewat semuanya tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan kita nggak sadar hari ini kita akan ngomong seperti ini, kita akan berada di sini hari ini, kita akan duduk dengan model seperti ini, duduk di tempat ini, duduk di pojok sana. Ya, kita nggak sadar, tapi semua itu tergerak karena takdir Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhil Mahfuz. Karena semua perbuatan manusia itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia diberi pilihan, ikhtiar. Ya. Sehingga dengan ikhtiar ini, sehingga seorang tidak boleh ketika berbuat dosa menyalahkan takdir. Ini juga perlu diperhatikan. Kenapa kau mencuri? Sudah takdir. Nah, kenapa saya dihukum? Ya. Kenapa engkau berbuat dosa? Takdirnya saya buat dosa, mau bagaimana? Nggak boleh seorang berdalil dengan takdir dalam hal bermaksiat. Kenapa? Karena manusia diberi ikhtiar, diberi pilihan.
sudah dibentangkan jalan di hadapannya, jalan yang baik, jalan yang benar. Ada yang hak, ada yang batil. Ketika dia memilih yang batil, maka dia tidak boleh berdalil dengan takdir. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun takdir yang berada di catatan malaikat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu 'alaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalih, wa amalih, wa syaqiyyun aw sa'id." Kata Nabi SAW, sungguh penciptaan kalian di dalam perut ibu kalian selama 40 hari dalam keadaan nutfah. 40 hari berikutnya dalam keadaan berupa gumpalan darah. 40 hari berikutnya dalam keadaan gumpalan daging. Berarti 140, 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Fayanfukhu fihi ruh, setelah 4 bulan baru ditiup ruh, dikirim ruh, baru bergerak, baru hidup, baru dikatakan janin yang hidup, baru dikatakan manusia. Wa yu'maru bi 4 kalimat, dan disuruh untuk ditetapkan 4 hal untuk dicatat rizkinya. Bikatbi rizqihi wa ajalihi, kematiannya, ajalnya. Wa amalihi, catat tentang amalnya. Wa syaqiyyun aw sa'id, sengsara atau bahagia, neraka atau surga. Dan semua ini berada di catatan malaikat. Karena malaikat yang nyatat tadi. Malaikat yang suruh catat. Dan malaikat tidak tahu catatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nggak tahu. Ya. Sehingga yang ada di sisi Allah takdirnya nggak ada yang tahu. Malaikat pun nggak tahu. Malaikat yang tahu hanya yang ada di catatan dia. Yang ada di catatan Allah Subhanahu wa taala, malaikat nggak tahu, nabi nggak tahu, siapapun nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan malaikat tidak tahu. Baik. 6. Sehingga dari sini ketika kita menemui ayat, dalil ataupun hadis yang seakan-akan kita mengambil pemahaman ini kayaknya ada perubahan takdir. Nah, berarti perubahan di catatan malaikat. Sehingga ketika kita membaca hadis seperti ini bahwa orang yang menyambung silaturahim akan diperluas rezekinya dan akan diperpanjang umurnya, maka kita katakan benar akan diperluas rezekinya. Benar akan diperbanyak rezekinya, akan ditambah rezekinya. Benar akan diperpanjang umurnya, namun perpanjangan umur itu kita nggak tahu berapa. 6. Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat sebuah perumpamaan, sebuah ilustrasi di dalam mensyarah hadis ini. Kata beliau, umpamanya seseorang itu telah dicatat oleh malaikat umurnya 60 tahun. Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bikatbi rizqihi wa ajali, ajalnya sampai umur 60. Kemudian di dalam hidupnya, di dalam amalannya, dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, dia sering menyambung silaturahim dan terus menyambung silaturahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, tambah umurnya menjadi 100. Ya. Perubahan 60 ke 100 prosesnya ya semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz dan malaikat nggak tahu. Ya. Nah. Jadi ini yang disebut penambahan. Dan penambahan ini kita nggak tahu. Bisa jadi qaddarallah, na'udzubillah, kita berdoa tidak menimpa kita hal-hal yang buruk, umpamanya kita terjadi insiden, kecelakaan, musibah dan seterusnya. Ya mungkin orang berpikir dan kita mungkin berpikir ya dengan akal kita, dengan matematika kita, dengan hitungan kita, ya. Dengan kejadian itu, kecelakaan itu, musibah itu, kayak kita mati itu.
nggak akan selamat dengan kejadian itu. Tapi kita selamat. Ya. Bisa jadi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menambah umur kita. Kita nggak sadar. Dan itulah rezeki umur. Ya. Atau contoh-contoh yang lain. Yang dengan matematika manusia kok bisa dia hidup. Dengan keadaan seperti itu. Kecelakaan misalkan. Mobil sudah peot. Ya. Yang tadinya panjang mobil itu 3 meter, jadi 1,5 meter, tapi dia hidup. Ya. Maka bisa jadi di situ penambahan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang lainnya, dia sakit-sakitan, tapi diperpanjang terus umurnya. Ya. Bahkan dokter kadang memvonis dia umur bapak nggak lama lagi. Kan banyak cerita-cerita seperti itu. Ya. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan ini harus ya pengobatan terus, ketergantungan dengan obat. Ya. Ternyata dokter bilang umur dia 2-3 tahun lagi, tapi dia masih hidup 10 tahun kemudian. Bisa jadi itu ya umur panjang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap juga diberikan kepanjangan umur, semoga kita bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena boleh seorang itu meminta kepada Allah agar diperpanjang umurnya. Tapi dengan satu syarat, dia meminta diperpanjang umurnya dan disibukkan dengan kebaikan. Jangan sampai dia hanya meminta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur saya. Selesai, nggak boleh. Tapi dia berdoa, ya Allah, panjangkan umurku di dalam kebaikan. Nah, itu boleh. Panjangkan umurku di dalam ketaatan kepadamu. Itu boleh. Tapi kalau dia hanya minta panjang umur saja, tidak ada keterangannya, bisa jadi panjang umurnya untuk maksiat, na'udzubillah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini di antara rahasia ilahi. Dan di antara sebuah kabar dari Allah dan Rasulnya agar seorang mendapatkan kebaikan rezeki dan diperpanjang umur, dia memperbanyak ataupun sering-sering menyambung silaturahim dan bersabar atas gangguan atau ketidakenakan yang dia dapat dari saudaranya, dan dia terus bersabar untuk berbuat baik kepada saudara-saudaranya sendiri, karena mereka orang yang paling layak dan berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Kalau kita bisa berbuat baik dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan tetangga kita, kenapa kita tidak bisa berbuat baik kepada saudara kita sendiri yang punya hubungan rahim? Karena sejatinya mereka orang yang paling layak dan paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.